Adapun manhajus salaf, ya. Maka kita akan bicara tentang sejarah penulisan akidah, ya. Saya akan nukil di situ banyak, tapi sementara, ya, sejarah penulisan akidah. Secara umum Al-Quran dan Sunnah isinya adalah tentang apa? Tentang akidah. Kemudian setelah itu, jadi ada beberapa marhalah. Fase pertama, yaitu penulisan hadis-hadis. Penulisan hadis-hadis ini, pertama, kalau kita dapati disebut dengan sahifah. Sahifah itu para sahabat yang nulis, seperti sahifah Abdullah bin Amr bin As. Ya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencatat semua yang kau katakan. Fanahatni Quraisy, maka orang Quraisy melarangku. Kenapa kau tulis? Fa inna Muhammadan yatakallam fil ghadab war ridha. Muhammad itu kalau ngomong terkadang dia senang, terkadang dia marah, tidak semuanya. Jangan kau tulis semuanya, lihat kondisinya. Maka aku katakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, uktub walladhi ba'athani bil haq ma yakhruju minhu illal haq. Tulis semua yang aku katakan. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali apa? Kebenaran. Jadi dia nulis. Ada lagi sahifat Abu Hurairah. Abu Hurairah juga apa? Nulis. Ada sahifat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga nulis. Ya, dulu sebelum jadi buku-buku hadis berupa apa? Sahifah-sahifah. Sahifah-sahifah para sahabat. Ini yang pertama. Dan ini sudah berjalan di sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La taktubu anni ghairal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu." Jangan kalian menulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang tulis selain Al-Quran maka hapuskan. Maka kata para ulama, ini ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah melarang menulis selain Al-Quran, maka dijelaskan oleh para ulama maksudnya tidak boleh menulis Al-Quran dengan hadis di sampingnya. Jangan ente tulis Al-Quran terus sampingnya nulis hadis, karena nanti tercampur antara Al-Quran dan apa? Hadis. Tetapi banyak hadis menunjukkan para sahabat nulis dan Nabi juga nulis. Seperti Nabi berkata, "Uktubu li Abi Syah." Ada Abu Syah berkata, "Ya Rasulullah, aku lupa." Kata Nabi, "Tuliskan buat Abu Syah apa yang aku ucapkan." Dan para sahabat menulis. Ya, kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang meriwayatkan hadis ya seperti Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Karena dia nulis, aku tidak nulis. Berarti Abdullah bin Amr sama? Nulis, banyak nulis. Kemudian setelah itu fase kedua, ya, lebih teratur. Benar-benar ditulis dalam sebuah buku, dikumpulkan dalam sebuah buku, sebuah catatan khusus. Dan ini ya, di zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 101 Hijriah. 101 Hijriah, ya. Kemudian dilakukan oleh Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in. Kemudian dia pun mulai bersafar ke sana-sana, kemudian mengumpulkan hadis-hadis. Jadi ini di abad kedua, akhir abad pertama, awal abad kedua. Ya. Setelah itu fase ketiga, penulisan hadis secara umum bercampur antara akidah dan yang lainnya, bercampur antara masalah akidah dan yang lainnya. Dan ini pada abad ketiga mulai ramai, maka muncullah buku-buku hadis. Yang buku-buku hadis itu banyak modelnya, ya. Buku-buku hadis ada yang namanya Al-Masanid atau Al-Musnad, ada yang namanya Al-Mu'jam, ada yang namanya As-Sahih atau As-Sihah. As-Sahih. Kemudian ada yang namanya Al-Jami', ada yang namanya As-Sunan, ya. Kemudian ada yang namanya Al-Mustakhraj, ada yang namanya Al-Mustadrak. Ini jenis-jenis buku hadis yang ditulis oleh para ulama mengumpulkan seluruh apa? Hadis, ya. Musnad seperti Musnad Imam Ahmad. Sebelumnya Musnad Abu Daud atau Yalisi. Al-Mu'jam misalnya ini berdasarkan nama sahabat. Buku sahabat ini Abu Hurairah semua, misalnya Ibnu Abbas kumpulkan hadis-hadisnya.
Mu'jam maksudnya berdasarkan ada Mu'jam Al-Kabir di Tabrani berdasarkan nama sahabat, adapun Mu'jam yang lain berdasarkan nama gurunya. Jadi cara pengaturannya berbeda. Adapun as-sahih yaitu hadis-hadis yang cuma yang apa? Yang sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. Nanti Al-Jami' sama dengan sunan seperti Al-Jami' At-Tirmidzi atau Sunan Tirmizi, ini dikumpulkan di atas abwabul fikhi, bab taharah, bab ini, bab ini, bab ini, paham? Kemudian Al-Mustakhraj, Al-Mustakhraj misalnya Al-Mustakhraj ala Sahih, yaitu seorang penulis buku ini, dia meriwayatkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Ini hadis-hadis Bukhari misalnya hadis A, innamal a'malu binniyat. Maka dia riwayatkan, tapi dia tidak lewat jalan Bukhari, dia lewat jalan lain. Nanti ketemu di gurunya siapa? Bukhari, paham? Jadi semakin menguatkan hadis-hadis sahih karena dia akan datang dari jalan lain dan biasanya ada tambahan lafal dan yang lainnya. Jadi fungsinya mustakhraj itu menguatkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada mustakhraj ala Sahih Bukhari, ada mustakhraj ala Sahih Muslim. Kemudian ada mustadrak. Mustadrak itu hadis-hadis sahih yang di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikumpulkan oleh di antaranya Abu Abdillah Al-Hakim. Ini contoh apa? Jenis-jenis penulisan hadis. Nah, dalam buku-buku ini ada masalah-masalah akidah, namun tidak terpisahkan secara khusus. Contohnya dalam Sahih Bukhari, contoh Sahih Bukhari di akhir bab ada bab namanya yaitu bab Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid warad 'alal Jahmiyah. Ini di akhir Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengkhususkan bab tentang membantah orang-orang apa? Jahmiyah. Maka dia bawakan hadis-hadis tentang Allah di atas. Membantah orang Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Paham? Contohnya dalam Sunan Abi Dawud, contoh lagi. Dalam Sunan Abi Dawud ada bab namanya bab Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Ini sudah masalah akidah, tapi masih bercampur baur dalam buku hadis. Ini fase ketiga. Kemudian fase keempat, buku-buku khusus tentang akidah. Ini ada satu lagi, ada musnad, ada namanya juz'un, al-juz'. Juz' itu khusus tentang juz' raf'ul yadain, tentang hadis-hadis tentang angkat tangan dalam salat. Juz' qira'ah qabla khalfal imam, tentang hadis-hadis tentang baca di belakang imam. Ini jenis-jenis buku hadis ya. Jadi ini rata-rata ditulis pada abad ketiga. Rata-rata tulis pada abad berapa? Abad ketiga. Ya. Kenapa kita perlu jelas ini? Karena orang-orang mustasyrikin, orang-orang yang benci Islam, mereka meragukan, mereka hadis dari mana? Kok tiba-tiba muncul buku-buku ini? Kita bilang enggak, ada sejarahnya. Bagaimana pengaturannya, bagaimana pengumpulannya, bagaimana Bukhari bersafar, subhanallah. Berapa tahun dia bersafar? Saya pernah lihat itu di penjelasan seorang syekh, dia bersafar sampai puluh ribu kilometer. Ya, bersafar dari sini terus dari Bukhara jalan sampai Madinah, sampai Mekah, kemudian balik lagi ke, masya Allah, entah berapa ribu, saya lupa, pokoknya banyak sekali, belasan ribu kilometer kalau enggak salah, dalam rangka mencari hadis. Makanya Bukhari mengatakan, saya ketemu lebih daripada 1000 guru. Jadi dia ketemu dengan banyak orang dalam rangka mencari apa? Mencari hadis. Jadi mereka mencari hadis yang tersebar dikumpulkan. Tapi buku keempat, fase khusus tentang masalah. Fase keempat, buku tentang akidah. Tentang akidah ini ada beberapa model ya. Ada namanya Risalah, ada namanya Al-Kitab, ada namanya Al-Manzumah. Risalah maksudnya tulisan-tulisan kecil ya, seperti surat menjelaskan tentang akidah. Kitab besar ya, nanti akan kita sebutkan. Manzumah seperti bait-bait tentang akidah Ahlus Sunnah. Dan ini jumlahnya ratusan. 300 lebih kalau enggak salah. Mau kita sebutkan untuk ente tahu bahwasanya akidah Ahlus Sunnah itu terjaga. Ente coba tanya Ahlul Bidah, mana buku-buku gini? Enggak ada. Bukunya langsung tahu-tahu Razi, Juwaini, kemudian orang-orang belakangan. Mana salaf yang mengatakan demikian? Mana salaf yang berpendapat seperti kalian? Ya. Kemudian kenapa mereka menulis kitab-kitab akidah? Ada yang menjelaskan akidah, kadang mereka membantah tulisan yang, kadang mereka menjelaskan akidah mereka begini.
Kadang karena mereka tertuduh akidah mereka tidak benar maka mereka jelaskan seperti Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dia dituduh maka dia bantah dengan kitabnya Syarhus Sunnah, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian contohnya Ibnu Jarir At-Tabari, dia punya buku Sharihus Sunnah, waktu dia dituduh sebagai Syiah maka dia bantah. Dan ada juga ulama menulis membantah buku yang ditulis oleh Ahlul Bidah seperti Ad-Darimi membantah Bishr Al-Mirrisi, ya, Naqdud Darimi ala Bishr Al-Mirrisi. Imam Ahmad juga membantah Jahmiyah, ya, tentang judulnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Contohnya ini buku-buku spesial tentang akidah tok. Contohnya Imam Al-Bukhari membantah Qadariyah dengan bukunya Khalqu Af'alil Ibad, membantah Qadariyah, ya. Dan ini buku spesial akidah ini sangat banyak. Ini yang mau kita singgung sekarang.